Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Tika Jumani. Saya mahasiswa Akper BTS Surkam tingkat 2 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pemberian imunisasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan imunisasi. Imunisasi upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi organisme alami atau liar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan vaksin, yaitu vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian imunisasi. Pengertian imunisasi suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau bibit kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan atau antigen ke dalam tubuh. Tujuan pemberian ASI yaitu dengan masuknya antigen tersebut agar tubuh memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu yang berbahaya dan mengancam jiwa. Sedangkan tujuan dari program imunisasi yaitu untuk mencegah penyakit, menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Mengapa ada pemberian imunisasi? Yang pertama, upaya mencegah paling cost efektif. Yang kedua, selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri, tetapi juga dapat melindungi orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, menggunakan vaksin produksi dalam negeri sesuai standar aman WHO. Selanjutnya, manfaat pemberian imunisasi. Yang pertama, imunisasi hepatitis B untuk mencegah virus hepatitis B yang dapat menyerang dan merusak hati. Bila berlangsung sampai dewasa, dapat menjadi kanker hati. Selanjutnya, imunisasi polio untuk mencegah serangan virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi BCG untuk mencegah Textobulus paru, kelenjar, tulang, dan radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan. Selanjutnya, imunisasi campak untuk mencegah radang paru, diare, dan radang otak karena virus campak. Selanjutnya, imunisasi DPT untuk mencegah 3 penyakit yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan jalan napas serta mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan otot jantung. Penyakit pertusis berat dapat menyebabkan infeksi saluran napas berat atau pneumonia. Selanjutnya, kuman tetanus, yaitu mengeluarkan racun yang menyerang saraf otot tubuh sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak, dan bernapas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu yang pertama, tuberkulosis, yang kedua, polio, yang ketiga, difteri, yang keempat, tetanus, yang kelima, pertusis, yang keenam, hepatitis B, dan yang ketujuh, campak. Saya akan menjelaskan vaksin. Ada beberapa jenis vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah untuk imunisasi rutin, yaitu hepatitis B, polio, BCG, DPT, campak, dan vaksin-vaksin yang biasa digunakan untuk jemaah haji atau meningitis. Ada beberapa vaksin lainnya juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis vaksin. Di sini ada 2 jenis, yaitu vaksin hidup dan vaksin mati. Di sini saya akan menjelaskan vaksin hidup, yaitu seperti dari bakteri atau virus yang dilemahkan seperti OPV, oral polio vaccine, yang campak
Setelah itu MMR, mumps, measles, rubella, dan varicella atau cacar air. Yang terakhir yaitu BCG. Yang kedua, saya akan menjelaskan vaksin mati, yaitu dari bakteri atau virus yang sudah mati, contoh DPT, hepatitis A, dan hepatitis B. Kemudian jenis vaksin, di sini ada vaksin hidup dan vaksin inaktif, seperti vaksin bakteri, vaksin virus. Vaksin bakteri terdapat BCG, vaksin virus yaitu campak, protitis, rubella, varicella, OPV, yellow fever, yaitu vaksin hidup. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan vaksin inaktif, yaitu terdiri dari dua vaksin bakteri, yaitu yang pertama difteria, yang kedua tetanus, yang ketiga pertussis, yang keempat kolera, yang kelima meningo, yang keenam pneumonia, yang ketujuh HIV, yang kedelapan dipoid, yaitu vaksin yang kedua vaksin virus, yaitu yang pertama influenza, yang kedua HPV, yang ketiga rabies, yang keempat hepatitis B, dan yang kelima hepatitis A. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pemberian imunisasi. Yang pertama, kita harus mengetahui prinsip imunisasi. Yang pertama, diberikan sebelum kekebalan dari ibu tidak aktif lagi. Yang kedua, kombinasi vaksin, meringankan biaya, hemat waktu, mengurangi penderita. Dan yang ketiga, vaksin menimbulkan reaksi minimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, bayi atau anak dalam kondisi sehat. Yang kedua, cara pemberian benar. Yang ketiga, vaksin jenis dan sesuai. Yang keempat, dosis benar. Yang kelima, penyimpanan suhu atau hindari sinar matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur imunisasi. Yang pertama, pengertian. Imunisasi polio diberikan pada bayi mulai umur 0 sampai 11 bulan dalam ruang lingkup KIA, dan 0 sampai 59 bulan untuk kegiatan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Selanjutnya, tujuan sebagai acuan dalam pemberian imunisasi polio agar anak mempunyai daya tahan terhadap penyakit polio. Di sini ada juga instansi, yaitu seperti SMF anak, bagian kebidanan atau KIA. Kebutuhan untuk pemberian imunisasi seperti dokter anak, dokter bidan, perawat. Di sini ada administratif, yaitu register KIA, status bayi, kartu imunisasi. Selanjutnya, alat dan bahan, yaitu alat pinset atau gunting kecil. Yang kedua, bahan atau vaksin polio, poipet polio. Selanjutnya, instruksi kerja. Petugas mencuci tangan. Yang kedua, pastikan vaksin polio dalam keadaan baik. Yang ketiga, buka tutup vaksin dengan menggunakan pinset atau gunting kecil. Yang keempat, pasang pipet di atas botol vaksin. Yang kelima, letakkan anak pada posisi yang senyaman mungkin. Dan yang keenam, buka mulut anak dan teteskan vaksin polio sebanyak 2 tetes. Yang ketujuh, pastikan vaksin yang telah diberikan telah ditelan oleh anak yang diimunisasi. Dan yang kedelapan, jika dimuntahkan atau dikeluarkan oleh anak, ulangi lagi penetesannya.
saat meneteskan vaksin ke mulut agar vaksin tetap dalam kondisi steril. Selanjutnya, rapikan alat dan selanjutnya petugas mencuci tangan. Baiklah teman-teman, materi kita sudah selesai.